akan menuai hujatan seakan-akan pihak kepolisian tidak profesional. Padahal seharusnya tidak semua penyalahgunaan narkoba ini berakhir pada bertumbuh pada penegakan hukum, bukan pada rehabilitasi sosial maupun rehabilitasi kesehatan. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke podcast Warga Sulteng Podcast. Oke, kita akan membahas terkait fenomena warga Sulteng. Ini akan kita membahas dengan salah satu tokoh masyarakat namanya Kanda Najamuddin Tuampo. Beliau adalah yang bergerak di narkotika. Kita bicara terkait penanganan atau hal-hal yang krusial di narkotika yang ada di Parigi Motong. Oke, bagaimana Kanda? Apa kabar? Ya, alhamdulillah kabar baik. Baik ya. Bagaimana nih? Kita akan membahas tentang narkotika ini. Ya. Bagaimana di Parigi Motong narkotikanya ini? Kalau fenomena menurut saya ya, fenomena narkotika di Parigi Motong ini artinya menurut sebagian masyarakat sudah berada pada ambang batas yang tidak, sudah di level atas, sudah level atas ya. Ya, sudah level berbahaya. Kenapa bisa kamu bilang level berbahaya? Ya karena dari dari dampak penyalahgunaan penyebaran gelap narkotika itu akan berdampak pada situasi sosial di masyarakat, meningkatnya pencurian. Artinya pencurian di berbagai macam lini kehidupan itu sudah terjadi, pencurian merambah di seluruh wilayah. Berarti narkotika ini bisa menjadi trigger ada pencurian, tingkat kriminalitas, itu juga premanisme, gitu. Ya, seperti itu menurut kamu akan terjadi kalau peredaran narkotika ini sudah masif atau misalnya sudah. Ya, seperti itu adanya, bahwa peredaran narkotika itu terkesannya masif. Masif ya. Masif. Tapi bagaimana? Kamu ini kan salah satu ketua ini ormas atau lembaga yang berkonsen di narkotika. Bagaimana Kanda melihat peredaran narkotika di Parigi Motong ini? Apa yang harus kita lakukan? Misalnya kalau peredarannya banyak, apa yang warga harus lakukan? Melawannya caranya bagaimana? Jadi dalam hal ini sebenarnya undang-undang maupun peraturan di bawahnya sudah jelas mengatur peran masing-masing sektor masyarakat, baik masyarakat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, jelas perannya sudah tercantum dalam undang-undang. Semua punya peran. Salah satu peran masyarakat itu adalah bagaimana memberikan satu masukan upaya kepada sektor lain, pada stakeholder lain, supaya untuk bahu-membahu bekerja sama dalam hal penanganan, pencegahan narkoba, seperti itu. Begitu pencegahan. Jadi semua lini harus kerjasama. Misalnya kalau begini Kanda ini juga salah satu orang yang konsen untuk menyuarakan bahwa narkotika ini berbahaya untuk generasi kita. Pesan atau upaya apa yang kita lakukan untuk mendorong agar narkotika ini tidak berkepanjangan ini. Bagaimana itu? Artinya kalau menurut saya kita kembali kepada undang-undang itu sendiri. Undang-undang secara implisit sudah mengamanatkan bahwa penanganan narkoba itu adalah leading sektornya adalah BNN, Badan Narkotika Nasional. Nah, sekarang di Parigi Motong ini tidak ada BNN. Tidak ada BNN. Hanya penanganan narkoba ini hanya bertumpu pada teman-teman kepolisian. Iya, teman-teman kepolisian. Itu Sat Narkoba. Saya rasa ini tidak efektif. Harusnya ada yang bantu. Harus ada leading sektor utamanya harus dihadirkan di Parigi Motong, yaitu BNN. Lalu kemudian harapan masyarakat itu adalah bagaimana pemerintah daerah menghadirkan kembali BNN di Parigi Motong. Kemudian
pemerintah daerah ini yang memang sebagai leading sektor terkait dengan penyediaan sarana dan fasilitas rehabilitasi. Rehabilitasi, baik rehabilitasi sosial maupun rehabilitasi kesehatan terhadap dampak dari narkoba itu sendiri. Tetapi fenomena di Parigi Motong ini adalah dia penanganan narkoba bertumbuh pada penegakan hukum, bukan pada rehabilitasi sosial maupun rehabilitasi kesehatan. Dia fokus pada penegakan hukum, sehingga jangan heran ketika aparat kepolisian dengan desakan-desakan masyarakat itu bagaimana untuk supaya penyalahgunaan narkoba ini ditindak, akan tetapi pihak kepolisian akan menuai hujatan seakan-akan pihak kepolisian tidak profesional. Padahal seharusnya tidak semua penyalahgunaan narkoba ini berakhir pada penegakan hukum. Jadi penegakan hukum ini saya kira juga menjadi salah satu masalah ya. Ya, jadi masalahnya itu adalah yang seharusnya direhabilitasi malah masuk ke lapas. Harusnya dia dibina agar tidak menggunakan lagi dan dibina untuk mendapatkan pekerjaan kembali untuk bisa menghidupi keluarga. Tetapi malah di penjara. Begitu. Nah, harus ada kategorinya ya. Ada. Undang-undang juga jelas mengatur mana kategori A, mana kategori B, sehingga ini supaya secara di penegakannya dia proporsional. Oh, berarti menurut Kanda bahwa narkotika ini harus ditangani sesuai dengan tingkatannya. Misalnya kalau dia pengguna direhabilitasi, kalau pengedar ya silakan hukum kan gitu. Kalaupun ada hukumannya harus juga sesuai dengannya. Karena pertama adalah bagaimana pembinaan agar dia tidak lagi menggunakan itu pasca menggunakan. Jadi saya tambahkan sedikit, itulah para pemerhati tentang narkoba ini khususnya di wilayah Parigi itu membuat satu gerakan dorongan kepada pemerintah daerah. Oh, pernah membuat gerakan? Sudah pernah membuat gerakan. Kita sudah 2 kali mencoba untuk membangun komunikasi. Gerakan itu membangun komunikasi, bukan gerakan seakan-akan gerakan gerakan perlawanan, tidak. Kita membangun komunikasi kepada pemerintah daerah dan Forkopimda untuk dalam rangka upaya mendorong pemerintah daerah menghadirkan kembali leading sektor penanganan narkoba, itu adalah BNN. Parigi Motong kan tidak punya BNN. Kita wilayah Parigi Motong itu ditangani oleh BNN Poso. Nah, sedangkan BNN Poso wilayahnya sendiri tidak mampu, apalagi Parigi Motong lagi ya. Inilah salah satu kelemahan kita di Parigi Motong. Harus adanya masyarakat mendorong adanya BNN yang ada di Parigi. Harus ada ya? Kedua masyarakat itu mendorong pemerintah daerah untuk membangun fasilitas dan sarana rehabilitasi, baik rehabilitasi sosial, rehabilitasi kesehatan bagi para korban narkoba. Terakhir ini kita harapan Komio terkait penanganan atau supaya tidak menyebar narkoba seluruh Parigi Motong, atau bagaimana, apa harapannya Komio terhadap pemerintah daerah, teman-teman kepolisian dan orang leading sektor yang memang khusus menangani penyalahgunaan narkotika ini? Jadi ini bukan harapan saya, ini harapan masyarakat. Jadi narkoba ini sudah boleh dikata sudah pada level ambang batas yang sudah berbahaya di Parigi Motong dengan dampak-dampak sosial yang ada terjadi di masyarakat, sehingga harapan masyarakat kita semua, mari kita bahu membahu, mari kita merujuk kepada bagaimana implementasi dari undang-undang itu sendiri. Baik masyarakat, para pemerintah, para stakeholder itu punya kewajiban masing-masing. Instansi terkait juga punya
tanggung jawab dan kewajiban masing-masing. Sehingga barangkali perlu satu komitmen bersama semua, supaya barangkali bisa membentuk satu wadah. Apakah berkata itu bersementara satuan tugas atau apa, sehingga jangan sampai narkoba ini semakin hari semakin berdampak yang akan merugikan kita semua. Berarti itu ya, bahwa mari kita berkumpul, mari kita remuk, kepolisian, masyarakat, BNN kalau ada, tokoh masyarakat, ormas, pemerintah, ormas-ormas, ayo kita sama-sama, tokoh adat, tokoh adat, tokoh agama, semua kita berkumpul untuk bagaimana narkotika itu ini hilang di bumi Papua. Minimal ada hilangnya itu barangkali sulit, tapi minimal ada penekanan, ada penekanan. Sampai hilang. Kalau hilang itu masyarakat juga sadar bahwa ini narkoba bukan hal yang mudah untuk diberantas, karena dia memang tapi minimal harapan kita juga barangkali bagaimana cara membangun ketahanan keluarga masing-masing. Minimal kita